Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita setelah masuk Islam. Pada saat Umar bin Khattab mengucapkan syahadat, maka yang paling pertama dia lakukan dua hal. Ya. Begitu dia syahadat depan Nabi SAW, dia melakukan dua hal. Yang pertama adalah dia langsung bertanya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari, disebutkan bahwasanya pada saat Umar bin Khattab masuk Islam syahadat, dia menanyakan kepada para sahabat, siapakah di antara orang-orang Quraisy yang paling tidak bisa pegang amanah, lisannya langsung suka gosipin orang. Kata beberapa sahabat di sebelah Umar, Jamil bin Muammir. Ada seseorang yang bernama Jamil bin Muammir. Coba temuin dia, orang ini mengatakan itu namanya Jamil bin Muammir. Lalu Umar bin Khattab mengatakan di mana dia? Kata sebagian orang di dekat Ka'bah. Ibnu Umar yang menukil riwayat ini mengatakan saya lalu mengikuti ayah saya. Pada saat menemui Jamil bin Muammir ini lagi duduk depan Ka'bah, ayahku pun mendekati sambil berkata, wahai Jamil, apakah kau belum tahu apa yang terjadi dengan saya? Kata Jamil, tidak. Ada apa wahai Ibnu Khattab? Lalu kata Umar, saya sudah menjadi pengikut Muhammad, gitu kan? Lalu kata Abdullah bin Umar, belum sempat. Umar bin Khattab, ayah saya masih mau ceritain nih bagaimana masuk Islamnya. Jamil bin Muammir ini memang tukang gosip yang super, gitu kan? Sampai dia bilang belum dengar ceritanya apa, berdiri langsung menuju ke dekat Ka'bah, ya tanpa melihat wajah ayah saya sedikit pun, lalu berkata dekat Ka'bah, Umar bin Khattab telah murtad, telah sabak itu menyembah selain Allah, selain Tuhan-Tuhan mereka. Maka orang-orang Quraisy pun datang dan akhirnya mengeroyoki Umar. Mengeroyoki Umar. Waktu Umar ditanya oleh orang Quraisy sebelum dikeroyoki, wahai Umar, apa kau sudah sabak? Sabak itu berarti sudah murtad dari agama kita, menyembah selain berhala-berhala yang kami sembah. Kata Umar, tidak, saya enggak sabak, saya enggak murtad, tapi saya sudah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Malah dia syahadat depan mereka, gitu kan. Maka dalam riwayatnya dikatakan Umar bin Khattab pun dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy. Riwayat yang ketiga, ini riwayat menjelaskan, maka Umar pun dikeroyokin orang Quraisy, lalu dia berkelahi sama mereka dari pagi itu sampai sore. Sendirian dia lawan, gitu kan. Pada saat Umar bin Khattab capek, letih, ada dua riwayat di sini. Riwayat yang pertama menjelaskan, khusus masalah riwayat yang pertama ya. Nah, nanti riwayat yang kedua tentang bagaimana setelah dia masuk Islam, apa perilakunya. Ini masih riwayat yang pertama, tapi khusus masalah pada saat dia dikeroyokin ada dua riwayat lagi. Di sini menjelaskan, riwayat yang pertama adalah Umar bin Khattab berkelahi sampai dia lelah. Begitu dia lelah, Umar bin Khattab duduk di tanah sambil berkata, lakukan apa yang kalian mau lakukan. Silakan pukulin saya, terserah. Demi Allah, kalau kami ada jumlahnya 300 orang saja yang sudah beriman sama Allah, maka kami memiliki Mekah atau kalian jadi pemilik Mekah. Artinya kami terus akan berkelahi dengan kalian sampai Mekah ini takluk, gitu kan? Kalau kami 300 orang. Riwayat yang lain mengatakan, waktu Umar bin Khattab letih, Umar bin Khattab balik melihat siapa di antara yang sedang keroyokin dia yang berkelahi ini, pemimpinnya Quraisy. Ada ditemukan ada satu pemimpin Quraisy, waktu itu tidak disebutkan namanya, dipegang ya badannya sama Umar, ditidurkan di tanah, lalu sama Umar ditusuk matanya. Umar bilang, kalau kau tidak suruh, jadi Umar lagi digebukin nih, tapi orang itu di bawahnya Umar tusuk matanya. Umar bilang, kalau kau tidak berhentikan mereka, matamu akan saya butakan. Maka dia pun teriak, lepaskan Umar sudah gila mau butain mata saya, gitu. Akhirnya orang-orang pada tinggalin Umar waktu itu. Itu riwayat yang berhubungan dengan masalah waktu dikeroyokin. Riwayat yang lain menjelaskan, tapi ini riwayat sebenarnya yang pertama lebih kuat, ya, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau ini riwayat lebih hasan, ya diriwayatkan hasan, ada sebagian mendhaifkannya. Tapi yang jelas riwayatnya juga dipegangi oleh sebagian ahli sejarah karena penguat dia. Waktu Umar bin Khattab masuk Islam, dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah kita dalam keadaan benar? Ini baru syahadat nih, belum belajar banyak hukum, gitu kan? Bukankah dalam keadaan benar? Kata Nabi SAW, benar. Bukankah orang Quraisy dalam keadaan salah, batil, menyembah berhala, salah? Karena tadi sebelumnya dia sudah menyembah berhala, gitu kan? Kata Nabi SAW, benar. Kata Nabi SAW, kata Umar, kalau begitu kenapa kita tinggal ya Rasulullah? Ayo kita perangin aja, gitu kan? Padahal ini masih baru berapa belas orang, gitu kan? Maka Nabi SAW waktu itu mengatakan, sabarlah wahai Ibnu Khattab, sesungguhnya Allah belum perintahkan itu padaku. Jadi ini riwayat yang lain tentang perilaku Umar bin Khattab pada saat dia masuk Islam. Penulis buku di sini langsung pindah ke kisah, bukan lagi di Mekah, karena di Mekah tidak terlalu banyak kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi kita masuk ke kisah lebih banyak nanti bagaimana dia setelah masuk Islam
bagaimana pada saat dia hijrah, dimulai dengan pada saat hijrah, bagaimana pada saat hidup di Madinah, peperangan-peperangan yang dia hadiri bersama Nabi SAW, janji-janji Nabi SAW kepada diri beliau pribadi, kemudian juga apa perilaku beliau pada saat beliau jadi khalifah. Itu akan banyak fokus di situ. Pada saat Umar bin Khattab akan hijrah, di sini ditulis oleh beliau, hijrah yang merendahkan martabat orang-orang musyrik. Dinukil dalam sebuah riwayat, ya, riwayat disebutkan oleh Imam Tirmidzi, ini disebutkan oleh Ibnu Athir dalam Usudul Ghaba, dan ini dengan sanad yang sahih, ya. Dan khabar ini juga dikatakan disebutkan dalam buku Ar-Riyadun Nadhirin atau Ar-Riyadun Nadhirah, ya. Ini disebutkan juga dengan riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya Umar bin Khattab pada saat akan hijrah ke Madinah, maka Ibnu Abbas meriwayatkan, Ibnu Abbas berkata, aku telah mendengarkan Ali bin Abi Thalib menceritakan, kata Ali, aku tidak mengetahui seorang laki-laki dari kaum muhajirin yang berhijrah melainkan dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab. Dan subhanallah, nanti kita lihat banyak sekali kelebihan Umar bin Khattab. Itu yang sebutin adalah Ali bin Abi Thalib. Yang justru riwayat-riwayat ini anehnya kenapa tersembunyi dari teman-teman orang-orang yang kita Syiain, yang semoga Allah berikan hidayah, gitu kan? Kenapa mereka tidak menenungi masalah ini gitu? Malah terbalik, mereka menganggap kayak membenci, ya, atau ahli sunnah membenci Ali. Padahal kita menghormati Ali radhiyallahu anhu, dan Ali ini adalah mertua Nabi, mertua Umar bin Khattab di akhir hidupnya Umar bin Khattab. Sebagaimana kita tahu, Umar bin Khattab nanti di akhir hidupnya menikah dengan Ummu Kalthum, adiknya Hasan dan Husain, dan Umar bin Khattab meninggal di paha, ya, Ummu Kalthum itu sendiri. Ali di sini menukil, mengatakan, memuji Umar bin Khattab, berkata, saya, ya, atau aku tidak mengetahui seorang laki-laki dari muhajirin yang berhijrah ke Madinah melainkan dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab. Ketika hendak berhijrah, dia mengambil pedangnya, menyiapkan busurnya, menenteng beberapa anak panah di tangannya, dan memegang tombak pendeknya. Jadi orang siap perang, gitu kan? Pedangnya ada, busurnya, anak panahnya, dan tombak kecil di tangan kirinya. Lalu dia menuju ke Ka'bah, sementara para petinggi Quraisy sedang berada di halamannya. Dia tawaf di Ka'bah 7 putaran dengan tenang, lalu mendatangi makam Ibrahim dan sholat 2 rakaat. Kemudian dia berdiri di hadapan mereka satu persatu dengan berkata, jadi setelah tawaf menghadap ke orang-orang Quraisy, ini yang banyak puluhan jumlahnya, dia menghadap lalu dia berkata, wajah-wajah buruk Allah tidak menghinakan kecuali hidung-hidung ini. Ini bahasa Arab biasanya mengatakan, sungguh kalian orang yang paling buruk di muka bumi. Dia bahasanya begitu. Siapa yang ingin ibunya meratap karena anaknya mati, atau, ya, anaknya menjadi yatim karena kehilangan ayah, dan menjadikan istrinya sebagai janda, hendaklah dia menemui aku di balik lembah ini karena aku mau hijrah sekarang. Jadi dia tantang. Jadi bahasanya bukan bilang saya mau hijrah, siapa yang mau lawan saya silakan, enggak. Dia berikan kalimat-kalimat yang menantang sekalian. Jadi pasti mati deh. Kamu mati atau saya mati. Itu bahasanya gitu kan. Siapa yang mau anaknya jadi yatim, orang tuanya kehilangan anak, istrinya jadi janda, temuin saya di belakang lembah ini. Saya mau hijrah ke Madinah. Kata Ali radhiyallahu anhu, tidak seorang pun yang mengikutinya kecuali orang-orang yang lemah yang telah diberi pelajaran dan bimbingan olehnya. Lalu dia berangkat kepada apa yang dia inginkan. Ini sebagaimana tadi disebutkan, sudah saya sebutkan riwayatnya. Jadi Umar bin Khattab ini satu-satunya orang yang hijrah dengan kemuliaan. Orang Quraisy nggak ada yang berani sama sekali yang menahan Umar bin Khattab pada saat hijrah, sementara yang lainnya semuanya sembunyi-sembunyi. Baik, mari kita dengar ikhwan dan akhwat sekalian beberapa manaqib. Manaqib ini kayak fadilahnya lah, ya, kelebihannya Umar bin Khattab yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi. Itu disebutkan di putnot nomor 19, di mana Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat, ni'mar rajulu Abu Bakar wa ni'mar rajulu Umar. Sebaik-baik laki-laki untuk menjadi pendamping hidup, menjadi pemimpin, menjadi teman, menjadi ayah, menjadi anak adalah Abu Bakar, dan sebaik-baik orang juga laki-laki adalah Umar. Hadis ini ulama menyebutkan bahwasanya ini fadilah buat Abu Bakar dan Umar. Jadi karena di sini Nabi SAW memilih. Kalau dalam bahasa Arab dia katakan ni'mar rajul, artinya dia sebaik-baik laki-laki tadi semua posisi. Sebagai anak kah,
Sebagai ayahkah, sebagai suamikah, sebagai saudarakah, sebagai gurukah, sebagai muridkah, pokoknya sebagai laki-laki dalam apapun profesinya, ini adalah orang yang terbaik dua orang, Abu Bakar dan Umar. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inna ahlal darajatil ula la yarahum man tahtahum kama tarawna an-najma at-tali'a fi ufuqis sama' wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama. Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat nanti di surga, mereka bisa melihat orang-orang yang berada di bawah mereka seperti kalian melihat bintang-bintang di ufuk. Artinya mereka bisa melihat, kelihatan istana orang-orang yang di bawah mereka. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka berdua yang telah mendapatkan kenikmatan itu. Artinya akan mendengung derajat yang tinggi di surga. Hadis yang ketiga adalah hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Dua-duanya meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Laqad kana fi man qablakum minal umami nasun muhaddatsun min ghairi ay yakunu anbiya. Fa in yakum fi ummati ahadun fa innahu Umar." Di antara umat-umat sebelum kalian dulu ada orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah berbicara kemudian menjadi hukum. Allah tentukan menjadi hukum dari lisan mereka. Sementara mereka bukan nabi-nabi. Dan kalau itu ada di umatku maka dia adalah Umar. Maka dia adalah Umar. Nanti akan kita lihat beberapa ayat-ayat Al-Quran turun justru dengan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini fadilah yang ketiga. Fadilah yang keempat, mohon maaf, masih fadilah yang ketiga, tapi riwayat yang lain. Dikatakan oleh Nabi SAW, "Laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yukallimuna min ghairi an yakunu anbiya, fa iyyakum fi ummati minhum ahadun fa Umar." Di kalangan orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel terdapat orang-orang yang diberikan ilham dan mereka bukan para nabi, berbicara tapi jadi hukum. Akhirnya Allah SWT tentukan menjadi hukum, sementara nabi-nabi mereka masih hidup ya, wahyu lagi turun, sehingga perkataan mereka dinukil oleh Allah di dalam kitab-kitab nabi mereka, gitu kan? Karena sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jika pada umatku terdapat seseorang demikian, dia adalah Umar. Dia adalah Umar. Fadilah yang selanjutnya, ini fadilah yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga disahihkan oleh Syekh Albani. Anas bin Malik dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, keduanya berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib tentang Abu Bakar dan Umar. Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Hadani sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin illa an-nabiyyina wal mursalin la tukhbirhuma ya Ali." Dua orang ini wahai Ali, tuannya seluruh orang-orang dewasa penghuni surga dari kalangan orang-orang dulu, semuanya orang-orang dulu, sahabat-sahabatnya Nabi Nuh, sahabat-sahabatnya Nabi Saleh, Nabi Syuaib, teman-temannya semua, ya, orang-orang terdahulu. Ini Abu Bakar dan Umar adalah tuannya mereka nanti di surga, kecuali para nabi-nabi dan rasul. Dan jangan kau katakan ini kepada keduanya wahai Ali. Artinya jangan sampaikan kepada mereka, karena jangan sampai mereka malah jadi salah faham. Ini termasuk fadilah Abu Bakar dan Umar yang disatukan dalam hadis ini oleh Nabi SAW, bahwasanya mereka pemimpin penghuni surga. Hadis yang agung yang lain adalah riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi, dan disahihkan juga oleh Syekh Albani. Hadis yang luar biasa, fadilah Umar. Kata Nabi SAW, "Lau kana min ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab." Kalau ada nabi setelahku, maka pasti itu adalah Umar bin Khattab. Jadi berarti jelas Umar bin Khattab, kalau ada nabi setelah Nabi SAW, dia adalah nabi. Artinya kita jadi ikutin, gitu kan? Saking luar biasa kedudukannya di mata Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW. Fadilah yang selanjutnya, yang keenam adalah disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan juga oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, "Inna Allah Ta'ala ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbi." Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Jadi sampai pada tingkat apapun yang dia ucapkan, apa yang dia niatkan dalam hatinya, semuanya itu kebenaran, dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibnu Umar berkata, tidak ada sesuatu perkara yang menimpa manusia di zaman Nabi SAW, lalu mereka berpendapat tentang perkara tersebut, dan Umar pun berpendapat tentang perkara tersebut, kecuali Al-Quran turun sejalan dengan pendapat Umar. Ya, ini dinukil dalam riwayat Imam Ahmad. Kemudian juga Tariq ibn Shihab, ini salah satu ulama tabi'in yang masyhur, ya, belajar dari para sahabat, berkata, kami berbicara di antara kami, di antara semua tabi'in, waktu itu Umar masih hidup, bahwasanya ada malaikat yang berbicara melalui lisan Umar bin Khattab. Jadi seperti apa yang diucapkan itu semua sesuai dengan syariat, nggak ada yang keluar dari situ. Ini sahih riwayat Imam Ahmad. Kemudian disebutkan juga dalam fadilah yang ketujuh, ya, fadilah yang maksudnya dalam hadis, ya. Kalau tadi Abdullah bin Umar itu dan Tariq bin Syihab itu pujian mereka, tapi sini hadisnya adalah fadilah yang ketujuh. Nabi SAW pernah melihat Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Ahmad dan Abdul Razzaq dan dihasankan oleh Syekh Albani. Nabi SAW pernah melihat Umar bin Khattab memakai baju putih. Lalu Nabi SAW menanyakan, barukah Umar atau baju bekas? Pernah dicuci? Kata Umar, baju bekas ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengucapkan doa, dan doa ini akhirnya menjadi doa yang dianjurkan untuk setiap muslim mengucapkan kepada muslim yang lain kalau pakai baju baru. Ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahida. Semoga kau selalu pakai baju baru, hai Umar. Semoga hidupmu selalu terpuji, dan juga semoga pada saat kau mati, kamu mati syahid. Sebagian ulama mengatakan mati syahidnya Umar ini karena doa Nabi SAW untuknya dalam pakai baju tadi. Fadilah yang selanjutnya yang ke-8 adalah pernah Nabi SAW, hadis ini riwayat Bukhari dan juga Abu Daud dan Tirmidzi. Waktu di perang Uhud, pasukan muslimin terdesak dan Nabi SAW mengajak sahabat untuk naik di atas gunung Uhud. Waktu itu Nabi SAW didampingi oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Maka tiba-tiba goncanglah Uhud. Maka Nabi SAW bersabda, uthbut Uhud fa inna alaika fama alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq Abu Bakar, dan 2 orang yang akan mati syahid, maksudnya Umar dan Uthman. Dan memang Umar nanti akan kita lihat di akhir pembahasan kita bagaimana beliau mati syahid dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, salah satu orang yang kafir pada saat itu. Kemudian fadilah yang selanjutnya, saya tidak usah sebutkan nomornya, mungkin 9, yang ke-10 dan seterusnya, adalah pernah Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim juga Nasai dengan sanad yang sahih. Nabi SAW pernah bercerita tentang umat-umat sebelum kita gitu. Kata Nabi SAW, ketika seorang pengembala bersama domba-dombanya, datanglah seekor serigala mau mengambil domba, lalu berhasil ditangkap sama dia. Berhasil serigala itu mengambil dombanya lalu pergi. Lalu si pengembala mengejarnya. Kemudian serigala itu berbicara mengatakan, kalau saya sudah memangsa seperti ini, kau tidak akan bisa mengambilnya. Kata si serigala dalam bahasa si pengembala. Sampai pengembalanya berhenti, nggak jadi ngejar. Gitu kan. Kok bisa serigala ngomong? Lalu kata Nabi SAW, dan juga dari sisi lain ada seseorang yang sedang membajak, yang sedang menggunakan sapinya, gitu kan? Tapi tidak digunakan untuk membajak sawah, digunakan untuk memikul barang-barang yang berat di punggungnya. Lalu sapi itu berbicara mengatakan, ya, saya tidak diciptakan untuk ini, kepada ya pemilik sapinya. Lalu sahabat semua mengatakan, Subhanallah, maksudnya antara yakin dengan tidak gitu. Apa kata Nabi SAW? Sungguh aku, Abu Bakar dan Umar percaya tentang itu. Jadi artinya kalau sudah penyampaian dari saya, nggak ada keraguan. Masalah serigala bisa bicarakah, sapi bisa bicarakah, intinya dari Allah pasti kami percaya. Saya, aku, Abu Bakar dan Umar percaya tentang masalah itu. Dan ini sebuah fadilah. Artinya semua orang ragu tapi beliau ya dengan Abu Bakar dan Umar yakin dengan masalah itu.